Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri Syadiri Maudin. Saya dari kelas 3 RPLA 4401 dengan NIM 670620214. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan graf pada Java. Dan di sini saya membuat sebuah adjacency list menggunakan hashmap. Di sini terdapat vertex A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan setiap vertex ini terdapat beberapa edge. Terdapat beberapa edge. Seperti misalkan A itu memiliki beberapa edge, yaitu edge pertama ke B, dan yang kedua adalah ke E, dan kemudian yang ketiga adalah ke D. Kemudian ada B yang edge-nya menunjuk ke E. Terus C edge-nya ke B, kemudian D edge-nya ke G. Edge itu adalah penghubung antara satu vertex ke vertex, penghubung antara vertex. Kemudian ada E menunjuk atau edge-nya ke H dan ke F. Kemudian F edge-nya ke C dan ke H. Kemudian ada G edge-nya ke H edge-nya ke I edge-nya ke F. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat sebuah file dengan nama graph.java. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi-fungsi atau sekumpulan fungsi yang nantinya akan dipanggil pada file main.java. Pertama-tama saya mengimport dulu sebuah Java util hashmap atau fungsi dari kelas dari hashmap, dan kemudian saya juga mengimport kelas dari linked list. Kemudian saya membuat sebuah hashmap yang isinya adalah string, kemudian key-nya adalah string, tipe datanya, dan yang kanannya atau datanya yang ada di kanan adalah linked list dengan tipe datanya string. Kemudian dikasih nama adj list atau singkatan dari adjacency list. Kemudian saya juga membuat sebuah tipe data integer dan nama count vertex untuk menghitung berapa banyak vertex yang ada di dalam graf ini, dan count edge juga untuk menghitung berapa banyak penghubung atau edge yang ada di sini graf ini. Kemudian saya membuat sebuah constructor yang isinya adalah adj list. Di sini fungsinya adalah untuk membuat sebuah objek baru dari adj list. Kemudian count edge dan count vertex-nya diberi nilai 0 untuk memulainya dari 0 penghitungannya. Kemudian saya membuat sebuah fungsi public void for add vertex. Fungsi ini adalah untuk menambahkan sebuah vertex. Vertex itu yang ini, A, B, C, D, yang bulat-bulatnya. Nah, di sini terdapat parameter string, tipe datanya. Kemudian saya berikan nama vertex. Nah, setelah itu saya memanggil objek adj list. Kemudian saya akan menginputkan atau memasukkan kuncinya adalah vertex yang tadi sudah dimasukkan pada parameter atau memanggil variabel parameternya. Kemudian juga membuat sebuah linked listnya. Setelah itu count vertexnya tambah 1 atau plus. Setelah itu saya membuat sebuah fungsi baru lagi dengan nama add edge atau menambah penghubung atau garis yang ada tanda panahnya. Di sini grafnya itu graph directed
atau terarah. Maka di sininya sini terdapat tipe data string dengan namanya src atau source atau dari atau asalnya, kemudian string tipe datanya, dst atau destination atau tujuannya. Kemudian saya mengecek apakah ada JList terdapat kunci dari source yang ini, dan apakah ada JList terdapat kunci juga dari DST. Jika dua-duanya terpenuhi, maka akan masuk ke dalam kondisi ininya, isinya. Terus setelah masuk ke dalam percabangannya, saya membuat sebuah ada JList atau memanggil objeknya, kemudian saya mendapatkan key-nya dari src. Setelah mendapatkan key dari src, dan sekarang kita akan memasukkan destination-nya. Setelah itu saya membuat count age itu bertambah 1 atau count age itu plus. Setelah itu saya membuat sebuah fungsi baru lagi dengan tipe keluaran integer dan diberi nama length vertex, kemudian return count vertex. Sama halnya dengan yang atas juga, ini length age, return age juga, return count age. Nah, kemudian saya juga membuat sebuah fungsi public void print graph yang diberi nama print graph. Sini fungsinya adalah untuk mencetak sebuah graph yang nantinya hasilnya akan berbentuk seperti pokoknya ini hasilnya akan mencetak sebuah isi dari grafnya seperti A, berarti B, berarti cabangannya B, E, D. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya buat for each dengan tipe keluaran tipe itunya string dan diberi nama vertex dari ada JList.keyset, atau kita akan mengambil sebuah keysetnya atau kuncinya yang disampaikan ke dalam vertex. Nah, terus setelah itu cetak vertex. Vertex ini adalah kuncinya. Kemudian kasih spasi titik 2. Kemudian saya buat perulangan lagi untuk mencetak hasil isi dari vertexnya. Ada JList, di sini terdapat ada objek ada JList, kemudian get, kita mendapatkan dari kuncinya itu vertex dan disimpan ke dalam variabel data. Maka setelah itu cetak panah spasi datanya, kemudian spasi lagi. Setelah itu cetak println atau mencetak baris baru. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam file main. Di sini saya membuat sebuah objek baru lagi dengan nama G dari graph yang tadi sudah dibikin. Kemudian pertama-tama yaitu kita harus membuat sebuah vertexnya dulu terlebih dahulu. Jika vertexnya tidak ada di sini, dan kita akan memanggil edge selain yang ada di atas, maka edge tersebut gak bakal dibikin, maka akan dilewat prosesnya.
Nah, di sini saya membuat add vertex untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I sesuai dengan yang ada di soal. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sudah dibikin add vertex-nya. Setelah itu buatlah sebuah edge juga. Edge ini kita akan menghubungkan antara A atau sumber dari A ke B. A ke B, kemudian A ke D, A ke D, kemudian A ke E, A ke E. Ini untuk A. Kemudian B ke E, sampai seterusnya, sampai ke I. Setelah itu kita panggil fungsi dari print graph untuk mencetaknya. Setelah itu juga saya mencetak panjang dari vertexnya dan juga mencetak panjang dari edge-nya. Maka jika dijalankan akan keluar seperti ini tampilannya. A merujuk ke atau terhubung ke B, ke D, dan ke E. Vertex B terhubung ke E. Kemudian C terhubung ke B. Kemudian D terhubung ke G. E terhubung ke F dan H. F terhubung ke C dan H. Biar kita tahu. A ke B, ke D ke E, B ke E, C ke B, D ke G, E ke F, E ke H, F ke C, F ke H, G ke H, H ke I ke F. Dan di sini terdapat 9 vertex dan juga 13 edge. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.